Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Hadis Nailul Autor bersama Ustadz Haji Muhammad Jamhari. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat sore Mitra Pas, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya kajian Kitab Nailul Autor di Jumat sore masih terus berlanjut di sore hari ini. Di edisi 24 Juni 2022 kembali menjumpai Anda dengan topik-topik menarik. Sebelum Ovi bocorin nih Mitra Pas untuk topiknya di sore hari ini, tentu sudah rawuh beliau pengasuh dari acara kita, Bapak Ustadz Jamhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah Mas Ovi, baik walaupun tadi hujan lebat di rumah. Saya memperkirakan kalau sore ini masih hujan gitu. Alhamdulillah namun sudah reda begitu sehingga saya bisa berangkat ke radio gitu, ya. Dan kita bisa bertemu lagi gitu. Iya, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Walaupun mendung tapi harus tetap cerah ya Ustadz. Iya, betul. Ya, Mitra Pas. Di sore hari ini tentu ada topik menarik, yakni khutbah di siang hari pada hari-hari tasyrik. Tentu ini masih tentang seputaran haji begitu. Nah, monggo silahkan Mitra Pas bisa bergabung selama dialog kita berlangsung di SMS dan WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877. Monggo Ustaz. Iya, terima kasih Mas Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bapak-bapak calon jamaah haji yang mesti aja, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terdaftar menjadi calon haji entah tahun berapapun, untuk kesiapan panjenengan mari kita sekalian bersama-sama belajar. Ya, dilalah ini Mas Sofi ya. Materi saya ini dilalah itu dalam kitab Nailul Autor juga selama ini pembahasan tentang manasik haji begitu. Untuk itu mari kita mulai untuk berbincang-bincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah haji yang pada sore hari ini saya nanti insya Allah akan menyampaikan tentang khutbah di tengah hari pada hari tasyrik. Jadi maksudnya ini sebenarnya setelah kami pelajari bahwa khutbah itu dilaksanakan di tengah hari, artinya pada waktu zuhur begitu. Namun khutbah ini dilaksanakan di tengah-tengah hari tasyrik begitu. Artinya hari tasyrik itu kan ada 3 begitu. Tanggal 11 ya, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu Rasulullah berkhutbahnya pada tanggal 12 yang ada di tengah-tengah yang dinamakan itu Yaumur Ru'usis ya, Yaumur Ru'us ya. Ru'us itu kepala ya, natina kepala begitu. Ternyata kenapa dinamakan pada tanggal 12 Dzulhijjah itu dinamakan hari kepala begitu? Karena di zaman dulu, di zaman Rasulullah itu ketika tanggal 12 Dzulhijjah itu para jamaah haji kan sudah menyembelih dam begitu, menyembelih kurban begitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian pada tanggal 12 itu pada siang hari itu menikmati, artinya menikmati kepala kurban itu. Artinya kalau yang kurbannya kambing ya kepala kambing itu dimasak kemudian dimakan pada hari itu. Yang pakai unta ya kepala unta itulah begitu ya maksudnya. Jadi makanya hari itu dikatakan ru'us ya, artinya hari kepala gitu. Artinya kepala itu kok hari kepala gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai bingung kenapa dinamakan hari kepala, karena
ada peristiwa yang mungkin menarik bagi kita, yaitu pada tanggal 12 Dzulhijjah itu para jamaah haji di sana pada makan besar ya, karena menikmati kepala-kepala binatang yang dikorbankan itu. Karena apa? Memakan daging korban itu sunnah. Bagi yang berkorban itu sunnah. Makanya kalau di sini, kalau yang tidak berhaji itu orang-orang yang akan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha itu disunatkan tidak makan dulu. Berbeda dengan kalau hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri kan kita disunatkan dulu makan sarapan begitu ya, biar lebih gesit ya, sehingga karena siar sehingga diharapkan umat Islam yang melaksanakan sholat Idul Fitri itu kelihatan begitu ya, mukanya bersinar karena sudah kenyang, tidak kemudian kelihatan kelentuk karena sudah puasa 1 bulan begitu ya. Kalau hari raya Idul Adha lain ya. Jadi ketika kita pergi ke tempat sembahyang ya, tempat sholat Idul Adha itu justru dianjurkan tidak makan sarapan dulu. Jadi makanya nanti kalau sudah melaksanakan kurban, ini mengikuti sunnah Rasulullah ketika berhaji pada tanggal 12 Dzulhijjah itu Rasulullah mesti makan besar, yaitu para jamaah haji itu masak kepala-kepala binatang yang dikorbankan itu kemudian makan bersama-sama begitu. Nah, pada saat itulah di zaman Rasulullah itu dilaksanakan khutbah ya, khutbah, dan juga dilaksanakan pada tengah hari seperti kalau kita khutbah Jumat begitu ya. Ini mari kita sampaikan beberapa dalil ya, artinya beberapa hadis Rasulullah yang membincangkan tentang masalah ini, hari ru'us tadi, hari kepala itu tadi. Ansaro ainatin nahan qalat khotobanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'us ya, faqala ayu yaumin hada qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu qala alaisa awsato ayyamit tasrik ya, rawahu Abu Dawud wa qala wa kadzalika qala Abi Hurairah Raqasiji innahu khotoba awsato ayyamit tasrik. Dari Saro binti Nabhan ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami pada hari kedua dari hari-hari tasrik, yaitu ia bertanya, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia bertanya, bukankah hari ini pertengahan dari hari-hari tasrik? Hadis riwayat Abu Dawud, dan Abu Dawud juga berkata, begitu juga pamannya Abi Hurairah Ar-Raqasi berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah pada pertengahan dari hari-hari tasrik. Ini jelas bahwa yang dimaksudkan pertengahan hari-hari tasrik itu adalah bukan hanya pertengahan waktu hari itu, namun pertengahan hari-hari tasrik. Nah, hari tasrik itu tadi sudah saya katakan bahwa ada 3, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Makanya kalau jamaah haji itu berada di Mina, itu menurut sunnah Rasulullah mengambilnya adalah nafar sani. Artinya sampai hari tasrik itu habis, artinya mabitnya di Mina itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi mulai
tanggal 10 pagi itu sudah ada di sana, kemudian menaruh barang-barang, kemudian kembali ke Jamarot ya, agak kembali begitu kira-kira sekitar, kalau sekarang sekitar 3 kilometer mungkin ya, tapi ada juga yang jauh, yang bahkan sampai puluhan kilometer. Kalau undiannya itu dapatnya yang jauh ya memang jauh juga itu. Maka orang di sana itu juga haus dan lapar. Namun rata-rata biasanya jamaah haji kita itu agak dekat. Ya, paling ya 5 kilo, ya 5 kilometer begitu ya. Paling, apalagi sekarang ada upaya-upaya perbaikan dari pemerintah kita dalam pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah baik itu di Maktab Mina maupun di Mekah itu maktabnya semakin berdekatan begitu ya. Karena saya mengalami pada waktu itu dua kali, yaitu tahun 96 dan tahun 2007 itu sangat dekat. Jadi dekat dengan pintu terowongan Mina, kemudian dari terowongan Mina itu kira-kira sekitar 3 kilo ke Jamarot itu. Nah ini pada hari tasyrik yang kedua itu Rasulullah menyampaikan khutbah. Nah mestinya jamaah haji kita juga begitu kalau mengikuti sunnah Rasulullah. Namun ternyata pada pelaksanaan sekarang hari tasyrik yang kedua itu tidak dilaksanakan. Yang ada khutbah itu hanya khutbah di Arafah. Lantas kalau mungkin yang haji plus yang tempatnya di Mina Qadim ya, di Mina yang lama, karena di sana sudah didirikan maktab-maktab yang permanen. Kalau yang haji reguler itu harus melewati terowongan Mina itu ke sana. Jadi orang mengatakan bahwa itu Mina Jadid begitu. Ya, Mina Jadid, sehingga kalau malam hari ketika berada di Mina itu jamaah haji yang menganggap bahwa ini bukan Mina karena ini sudah pelebaran begitu, sehingga jamaah haji banyak sekali yang kemudian datang ke ini seputar Jamarot itu. Ya, di Mina Qadim tadi, di Mina Qadim, di Mina yang kawak lah kalau orang Pati mengatakan begitu, Mina lama. Tapi karena pengembangan sehingga kalau semuanya di Mina Jadid itu tidak muat ya, tidak muat. Orang sekian juta ngumpul di situ tidak muat. Sehingga yang dekat itu untuk pelayanan haji khusus ya, haji plus, kemudian yang di luar, yang dianggap luar artinya harus melewati terowongan Mina itu ke sana, itu dikatakan Mina Jadid tadi. Itu kita berada di sana dan jamaah haji Indonesia sampai sekarang berada di sana itu begitu. Namun itu yang menentukan itu kan orang sana yang mengatakan Mina, apakah itu Mina Jadid, apakah Mina Qadim, itu kan yang mengatakan Mina. Ya, orang Arab tidak kemudian mengatakan bahwa ada perbedaan Mina Qadim, Mina Jadid, tidak begitu. Mina. Ya, perbedaannya kalau di daerah kita itu ada pengembangan, ya ada pengembangan. Mungkin Kabupaten Pati ini nanti ada pengembangan dipecah jadi jadi 2 kabupaten bisa juga ya. Yang sudah itu di desa sudah ada pemecahan ya, kecamatan mungkin sudah juga, tapi namanya sama itu. Nah, yang mengatakan baru dan lama itu adalah kita, bukan orang sana. Lah kita itu kan tamu Allah yang diterima oleh pemerintah Saudi Arabia, sehingga kami berharap jangan sampai itu dibedakan begitu. Karena apakah itu baru, apakah itu lama, itu juga namanya Mina ya, tetap Mina begitu. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW itu berkhutbah ya, di hadapan para jamaah yang melaksanakan ibadah haji pada waktu itu, yang mungkin juga jumlahnya masih relatif sedikit dibanding dengan sekarang begitu.
Nah, khutbah itu intinya yang pada materi yang sudah lalu, kenapa harus dilaksanakan khutbah itu? Agar supaya para jamaah itu lebih paham di dalam melaksanakan melontar jumroh, melontar jamroh pada hari-hari tasyrik itu. Ya, dan di lain pihak itu pada saat itu diserukan khutbah oleh Rasulullah, nanti bagi orang-orang yang hanya mabitnya itu pada sampai tanggal 12, kan kita sudah boleh meninggalkan Mina. Setelah melontar jumroh itu kita boleh kemudian pulang ke Mekah begitu. Itu namanya yang mengambil nafar awal. Kalau yang mengambil nafar sani itu menghabiskan mabitnya di Mina itu sampai tanggal 13. Di tanggal 13 Dzulhijjah, ya, sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan, yakni sunnahnya Rasulullah itu kan pada waktu zawal. Artinya matahari sudah tergelincir ke barat, melontar jamroh. Nah, kemudian setelah itu kemudian pulang ke Mekah. Kalau dulu naik unta, jalan kaki, sekarang naiknya bis lewat jalan tol, ya. Tapi juga ada yang jalan kaki, ya, karena dipandang tidak terlalu jauh, karena jauhnya dari Mina sampai Mekah itu kira-kira ya sekitar 13 kilo lah, ya, 13 kilometer. Jadi kalau banyak orang begitu kan tidak terasa, ya, tidak terasa lelah. Namun juga karena musim panas itu juga akan kepanasan, ya terasa juga itu, begitu. Kemudian yang kedua, wa anibni Abi Najihin anak abihi ar-rajulain min bani Bakrin qala ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu baina awsati ayyamit tasriki wa nakhnu inda rakhilatihi wa hiya khutbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati khotoba bimina, rawahu Abu Dawud. Dan dari Ibnu Abi Najih, dari ayahnya dan 2 orang laki-laki dari Bani Bakr, mereka berkata, kami pernah melihat Rasulullah SAW berkhutbah antara pertengahan dari hari-hari tasyrik, sedang kami waktu itu di dekat untanya. Dan ini adalah khutbah Rasulullah SAW di Mina. Jadi kalau khutbah yang tanggal 9 itu di Arafah dilaksanakan setelah sholat duhur, ya, dengan jamak qashar, ya, antara duhur dan asar. Kemudian dilaksanakan khutbah. Setelah selesai khutbah kita wukuf. Wukuf itu artinya kita berzikir, berdoa di Arafah itu sampai nanti menjelang tenggelamnya matahari. Ketika akan tenggelamnya matahari, kita disunahkan untuk keluar dari tenda, kemudian menengadahkan tangan kita, bahkan muka kita ke langit untuk memohon pada Allah. Maka di Arafah itu dinamakan tempat yang mustajab begitu. Jadi kalau bapak-bapak besok itu berangkat ibadah haji itu di Arafah itu berdoanya setelah selesai wukuf, ya, ketika akan tenggelam matahari. Ya, setelah tenggelam matahari kita menuju ke Mina tadi, ya, tapi mampirnya ke Musdalifah. Di Musdalifah mengambil batu kecil, kemudian yang 10 itu digunakan untuk melontar jumroh Aqobah pada paginya. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu yang dilontar hanya jumroh Aqobah. Setelah selesai melontar jumroh Aqobah, kemudian kita tahalul awal. Ya, kemudian pulang ke Mina. Lah di Mina itu sampai habis hari tasyrik. Apakah setelah kita tahalul awal itu kemudian kita menuju
pulang ke Mekah. Tapi risikonya juga jalan kaki. Kalau misalnya mau naik kendaraan ya kita harus nyarter sendiri begitu. Kalau bis nanti menunggu sampai itu paling tidak nafar awal maupun ambil nafar sani tanggal 12 Zulhijjah maupun tanggal 13 Zulhijjah itu bis baru operasional begitu. Nah ini ternyata pada hari tasyrik yang kedua, yakni tanggal 12 Zulhijjah, itu Rasulullah melaksanakan khutbah di Mina, ya, yang dinamakan Yaumur Ru'us, begitu. Ya. Wa Nabi Nadhr taqala hadasani man sami'a khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awsati ayyami tasyrik. Faqala ya ayuhan nas ala inna rabbakum wahidun inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li akhmaro ala aswad wala li aswada ala akhmaro illa bittaqwa. Abalagtu qalu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad. Dan dari Abi Nadhr ia berkata, aku pernah diberi tahu orang yang mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan hari tasyrik, yaitu beliau bersabda, wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan sesungguhnya ayahmu adalah satu. Ketahuilah bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang-orang yang lain Arab, dan tidak juga orang Arab atas orang-orang lain Arab, dan orang-orang selain orang Arab atas orang-orang Arab. Tidak orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan tidak juga orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, melainkan dengan takwa. Sudahkah ini sudah saya sampaikan? Mereka menjawab, ya Rasul telah menyampaikannya. Jadi Rasulullah sudah berulang kali menyampaikan inti khutbahnya itu bahwa manusia itu di hadapan Allah sama, sederajat, bukan perbedaan warna kulit, bukan keturunan begitu ya, karena sama-sama orang yang kulit putih dengan kulit hitam, orang yang kulit merah dengan kulit hitam itu sama. Tuhannya satu, yaitu Allah. Ya, ayah sebagai ayah yang manusia dilahirkan pertama ya satu, yaitu Nabi Adam yang jadi nenek moyang kita. Jadi itu kemudian diselaraskan dengan ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia bagi kamu sekalian itu adalah karena ketakwaanmu pada Allah, begitu. Jadi bukan karena derajat, pangkat, bukan keturunan, namun itu karena takwanya. Orang yang bertakwa itu yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, begitu. Begitu para bapak dan ibu sekalian, dilaksanakan khutbah itu agar supaya para jamaah haji pada waktu itu tetap saling harga menghargai. Jadi termasuk juga karena ibadah haji itu bukan merupakan peningkatan derajat, ya. Karena apa? Karena itu penyempurnaan agama. Bukan karena derajatnya, wah wes peh haji engko nang omah disanjung-sanjung, bukan begitu. Sehingga ada orang yang kalau sudah pulang haji itu kalau tidak dipanggil Pak Haji, Bu Haji tersinggung, itu bukan begitu. Nah, yang pantas dipanggil dengan Pak Haji, Bu Haji itu ketika jamaah haji sedang melaksanakan ibadah haji.
Kalau sudah pulang itu kan bukan haji, itu wong sudah selesai melaksanakan ibadah haji begitu. Hingga kalau dipanggil itu silahkan, itu tanda penghormatan masyarakat kepada kita. Namun kalau tidak dipanggil ya Bapak Ibu jangan sampai tersinggung. Apalagi kalau sampai bicara wong haji ki biayane akeh kok. Aku mulai ora dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ini salah lagi ya, salah niatnya salah. Karena apa? Karena Allah saja itu menggariskan bahwa wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah hajimu itu dan umrohmu karena semata-mata karena Allah, bukan karena sebutan, begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang membatasi kita barangkali sudah